Sudah, Pak. Baik, oke. Eh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian, para peserta gitu ya, baik di Zoom maupun di yang tempat yang lainnya gitu ya. Jadi insya Allah kita malam ini kita undang rekan-rekan sekalian untuk langsung melihat dan mencoba ya gitu. Jadi salah satu aplikasi yang mungkin sangat dibutuhkan ya dan mungkin konsepnya cukup bagus gitu ya. Aplikasi apakah itu? Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang cake stunting dan malam ini juga sekaligus apa kita akan launching gitu ya situs ini gitu ya. Baik, sembari menunggu teman-teman yang masih datang ya dan akan datang, ini juga reminder mungkin beberapa ada yang lupa juga gitu ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Iqbal gitu ya. Saya di sini selaku moderator ini ya, moderator sekaligus pembawa acara ya. Kita acaranya santai saja, nggak kayak seminar atau nggak kayak peresmian yang kayak gimana potong pita gitu aja. Tapi santai saja. Jadi kalau ada teman-teman mungkin nanti mau ngobrol atau diskusi bisa kita buka gitu ya. Jadi saya Iqbal, kebetulan saya berdomisili di Jember ya dan bekerja saat ini di Poltek Jember gitu. Dan kebetulan juga mungkin sedikit banyak aktivitas di ahli gizi ID gitu ya. Jadi sering-sering share something gitu ya. Atau mungkin di grup gizi Indonesia atau yang lainnya gitu ya. Jadi ya itu keseharian saya. Oke. Oke, tanpa berlama-lama ya. Ini kita langsung saja ini langsung ke yang punya acara gitu ya. Pada malam hari ini saya sapa dulu. Selamat malam. Ini Bung Rizal Permadi. Bagaimana kabarnya? Sehat, sehat Bung Iqbal. Alhamdulillah sehat ya. Baik, biar biar kita kenal ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Maksudnya biar kita sayang gitu. Jadi mungkin kita kenalan dulu nih ya sama Bung Rizal ini ya. Jadi saya bacakan CV-nya. Mungkin saya share screen dulu. Baik. Kalau nama lengkapnya Bung Rizal ini atau Mas Rizal atau Pak Rizal ya kan sudah punya anak ini ya. Bapak Rizal ini nama lengkapnya Muhammad Rizal Permadi ya. Asli Bali ya. Asli dan besar di Bali, Buleleng gitu ya. Atau Singaraja. Kemudian sekarang menetap di Jember. Gitu. Beliau punya satu putri dan satu istri ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau pendidikannya Bali semua ya, mulai dari TK sampai SMA ya kalau nggak salah. Nih beliau Oke, betul lulus, Pak. kemudian kuliah pun masih di Bali ya, jadi kayak nggak kemana-mana gitu ya. Jangan-jangan sampai kuliah nggak pernah ke Pulau Jawa ini. Oke, Eh, kuliah di Poltekkes Kemenkes Denpasar Bali. Jadi tentu saja di jurusan gizi ya. Lulus tahun 2009, lulus tahun 2012 ya. Ini ya lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolahnya di SA Unggul ya. Universitas SA Unggul di Jakarta gitu. Kemudian lulus tahun 2014 dan melanjutkan lagi, wah ini nggak berhenti lagi sekolahnya ya, di UNS ya, di Human Nutrition gitu. Oke, kemudian wah ini banyak sekali ya training sama course seminar yang sudah Pak Rizal ikutin ya. Saya nggak perlu sebutkan satu-satu, mungkin bisa langsung dibaca ini ya di sini. Banyak banget gitu. Oke, kemudian banyak beliau juga aktif ya di Persagi ya. Kalau nggak salah Persagi Bali ya. Apa nasional ini? Lagi Bali, sekarang mau pindah ke Jember nih Pak. Oh Persaginya. gitu. Oke, mantap mantap. Oke, kemudian aktif juga di ISAGI ya, Ikatan Sarjana Gizi Indonesia sama Pergizi Pangan area Bali. Wah, ini luar biasa. Oke.
itu banyak sekali publikasi-publikasi dan penelitiannya juga ya. Nah, seperti itu. Baik, itu mungkin perkenalannya ya. Dan oh ya, saat ini Pak Rizal juga bekerja di Politeknik Negeri Jember ya, di program studi gizi klinik ya. Kalau teman-teman main-main ke Jember, ini ada Pak Rizal di sini. Baik, langsung saja ya. Silakan Pak Rizal mempresentasikan bagaimana sih atau apa ya motivasi Pak Rizal ini dalam menciptakan atau membuat aplikasi Kickstarting ini, karena kan kalau kita lihat ya memang ini stunting ini selalu jadi apa namanya selalu jadi sorotan ya. Sorotan, bahkan program apa namanya program utama yang jadi prioritas dari pemerintah gitu ya untuk dientaskan. Kenapa sih? Ternyata karena memang kalau kita lihat di statistiknya ya, jadi eh, 1 dari 3 anak ya di Indonesia itu menderita stunting ya, atau apa prevalensinya itu menurut pemantauan status gizi ya PSG 2016 itu dari Kemenkes itu mencapai 27,5% gitu. Jadi ini angka yang lumayan tinggi, bukan lumayan ya, angka yang tinggi gitu ya. Uh, dan kita di sini semua pasti akan pasti paham ya kenapa kok stunting itu memang harus dientaskan. Oke, itu mungkin monggo kepada Pak Rizal ya, waktu dan layar saya persilahkan Pak Rizal. Nanti kita lanjut ke diskusi dan demo tentu saja ya dari aplikasi yang keren ini. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. rekan-rekan ahli gizi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi ini ya. Kalau saya dulu juga pernah ngisi di ahli gizi ID juga ya. Dan kali ini saya kesempatan untuk ingin sharing ya, sharing mengenai aplikasi website terbaru dari kami ya. Sebenarnya saya dan Pak Iqbal ini teman satu kantor ya, satu kantor di Poltek Negeri Jember, namun lebih senior Pak Iqbal ya Waduh, maksudnya. senior ya. Cuma selisih setahun juga. Oke, baik. Kita sekarang santai-santai aja ya, jangan terlalu tegang gitu. Kita sekarang ingin launching tentang Kickstarting, menjelaskan ini terkait dengan bagaimana sih kita menggunakan website Kickstarting. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Pertama-tama, aplikasi Kickstarting ini sebenarnya ide dan gagasan dari Pak Iqbal sebenarnya ya. Namun kita diajak bertim oleh beliau ya. Ada tim saya, Rizal Permadi, dan satu lagi tim kita ada Pak Uda Oktava ya. Jadi kita bertiga ini melakukan penelitian dengan berbentuk kita membuat website, ya, website aplikasi Kickstarting. Nah, untuk Bapak Ibu di rumah atau adik Mas atau Mbak, Om, Tante, mungkin yang menyaksikan ini bisa langsung ya diketikkan di layar HP-nya, di Google-nya atau di laptopnya mungkin ya, langsung aja kickstarting.com itu bisa diakses ya. Oke, yang pertama, nah ini sekilas tentang Kickstarting ya. Jadi Kickstarting ini ditujukan ya itu untuk memudahkan ya para tenaga kesehatan, khususnya itu ahli gizi, kader maupun ibu balita ya, itu untuk memantau dan mencatat status gizi anaknya gitu ya. Jadi ya selama ini kan kalau kita ibu balita nih ya, kalau kita mau lihat status gizi anaknya kan harus buka buku dulu ya. Paling cepat buka KMS, harus tahu berat badan, tinggi badan, ya masukkan usia, mentitik. Nah itu seperti itu ya. Tapi dengan website kickstarting.com ini kita harapkan bisa dilaksanakan secara online ya, sehingga mempersingkat waktu gitu ya. Terus juga nanti Bapak Ibu kader nanti juga tidak perlu lagi merekap. Jadi merekapnya ini sudah by system, nanti tinggal dilihat berapa apa status gizinya anak tersebut. Nah, seperti itu. Nah, itu ya tujuannya itu memudahkan ya, memudahkan, membantu dari Ibu
bapak kader maupun ibu balita. Oke. Nah, stunting ini mengacu pada hasilnya nanti ya, penilaian status gizinya ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Nah, ini yang terbaru saya kira ya, nanti kalau ada updatean lagi bisa kami perbarui ya terkait dengan penilaian status gizinya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, nanti setelah Ibu Bapak ahli gizi ya cari kick stunting ya di halaman websitenya masing-masing. Nah, itu nanti akan muncul di sini halaman depan ya. Di sini ada beberapa menu ya, ada menu home, about us, artikel, frequency asked question, dan menu masuk di sini yang login. Nah, ini merupakan menu tampilan awal. Di sini ada kita berikan foto ya, sedang anak-anak sedang melakukan bermain gitar gitu ya di sawah, di hawa-hawanya itu sejuk, nah, seperti itu ya. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Terus kita lanjut. Nah, yang kedua, nah di sini juga di bawah lagi nanti ada tampilan apa itu stunting. Nah, ini sebenarnya untuk reminder aja, jadi pengenalan kepada ibu balita mungkin yang belum tahu sih apa itu stunting, masih belum paham dan sebagainya. Ini kita isi di sini ya. Jadi stunting adalah kondisi yang ditandai dengan ketika panjang atau tinggi badan anak kurang dari usianya dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan, seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa terkait dengan akibat stunting tidak tertangani ya, seperti itu ya. Ada turunnya IQ dan kecerdasan anak. Terus juga ada faktor langsung dan sebagainya. Nah, di sini di yang kanan itu ada kalkulator gizi. Nah, di sini ada nama anak, jenis kelamin, terus juga ada tanggal lahir, terus ada pengukuran ya. Kita tahu bahwa perbedaan pengukuran terentang dan berdiri. Nah, itu berbeda ya, cara pengukurannya tidak menghasilkan hasil yang berbeda. Terus ada juga berat badan dan panjang badan ya. Kalau di sini nanti diklik berdiri, berarti di sini aja tinggi badan ya, bukan panjang badan. Nah, itu terus di bawahnya itu bagaimana web ini bekerja. Nah, nanti ini sedikit penjelasan sedikit seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, baik, di sini juga ada ini ya, alamat yang bisa dihubungi terkait jika ada pertanyaan dengan stunting gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke login ya, login ibu balita ya, ibu balita atau ibu balita dan kader ya. Di sini ada dua ya login. Di sini yang di atas ini adalah untuk login dengan Google ya. Ini login yang dikhususkan untuk ibu balita. Yang di bawah ini login khusus untuk kader ataupun tenaga kesehatan ya. Bisa bidan, bisa ahli gizi ya, tergantung nanti siapa yang memegang program di puskesmasnya gitu ya. Karena tidak setiap puskesmas juga memiliki ahli gizi ya sebagai yang memegang program gizi ya, ketahui seperti itu. Oke, lanjut. Nanti setelah login seperti ini nanti ada tampilan. Nah, di sini ada tampilan biodata ibu balita ya. Jadi nanti di sini ibu balita itu bisa melengkapi ya, melengkapi datanya sendiri dari nama, alamat email, nomor telepon, jenis kelamin ya. Terus provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan dan desa. Nah, ini yang penting di sini yang digarisbawahi adalah kecamatan, provinsi, kabupaten dan kecamatan ya, serta desanya. Karena ini nanti menentukan peringatan dari jika ada anak yang mengalami stunting seperti itu ya. Ini harus diisi dengan sesuai dengan alamat dari ibu balita tersebut ya. Di sini juga ada menu-menu yang dapat dilihat oleh ibu balita, yaitu ada data anaknya, nanti ada list kader ya, ada artikel dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilan ya, tampilan ketika ibu balita memasukkan nama anaknya, seperti itu ya, nama anak, jenis kelamin dan usianya tadi. Nanti akan muncul status gizinya ya, mulai dari berat badan menurut umur, TB menurut umur, IMT menurut umur, ya,
Nah, seperti itu ya. Nanti akan muncul dan akan nanti langsung ketahuan di sini apakah dia gizi baik. Kalau stunting nanti tinggi normal, apakah stunting seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, kalau yang ini adalah menu login kader ya. Jadi menu ini dapat diakses oleh kader ya. Tadi yang bawah tadi kan kader ya. Ya, menu-menu apa saja yang dapat ada di sini. Yaitu ini kalau ada menu kader nanti di sini kader nanti bisa melihat data balita yang ada di wilayahnya. Nah, itu ya, di sini data anaknya berapa orang seperti itu. Ini login dari kader. Ini kader biasa ya. Nah, ini contohnya tadi data anak. Nah, nama anak Azura. Nah, ini adalah data anak yang dimiliki oleh ibu balita di wilayah kerja kader tersebut. Nah, ini bisa dilihat oleh kader tadi. Ya. Nah, ini merupakan riwayat keterangan dari perhitungan status gizi yang dilakukan oleh ibu balita tadi. Jadi kalau tadi ibu balitanya sudah melogin ya masuk, terus juga menghitung status gizinya anak tersebut nanti akan terekod ya, akan terekod oleh ibu balita dan juga terekod terlihat oleh kader di wilayah kerja rumah ibu balita tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan ini pada tanggal 13 bulan September ya. Nah, ini melakukan pengukuran. Nah, ini ya. Pada jam yang berbeda ya ini juga akan terekod nanti seperti itu. Lanjut. Nah, ini merupakan list ibu balita yang bisa dihubungi oleh kader sesuai dengan tempat wilayah rumahnya. Jadi nanti ketika di sini ada list dari ibu balita di sini, nah itu bisa menghubungi kader-kader yang ada di wilayah rumahnya seperti itu. Lanjut. Nah, kalau yang ini adalah halaman akses kader ya, di mana ini merupakan halaman dari akses kader admin. Jadi halaman akses kader Posyandu Tenaga Kesehatan. Nah, di sini kader tersebut juga bisa melihat ini ya, data anak per bulan, bisa direkap seperti itu. Data anak berdasarkan usia, nah itu terlihat di sini ya. Pencarian berdasarkan desa. Nah, seperti ini. Jadi lengkap nanti ya, anaknya siapa aja, orang tuanya siapa. Nah, ini lengkap di sini ya. Jadi bisa dilihat langsung, bisa terekap secara baik seperti itu. Nah, kalau ini merupakan halaman akses kader ya. Halaman akses kader ini merupakan halaman yang dibuat untuk master admin atau kader admin. Jadi kader admin inilah nanti ya, master admin inilah yang meng-approve jika ada kader yang mendaftar. Misalkan dalam satu puskesmas itu kan ada beberapa kader. Nah, nanti akan ditunjuk satu orang master kader untuk memasukkan kader-kader lainnya. Karena tidak mungkin kita memberikan akses untuk semua kader menjadi master admin seperti itu ya. Jadi nanti akan dipilih satu kader per puskesmas ya untuk memasukkan kader-kader di wilayah puskesmasnya seperti ini ya. Ini ada contohnya di sini adalah di kecamatan ini ya, Sumbersari. Nah, ini ya, di wilayah Jember ini ada beberapa kader di sini ya. Ada nama-namanya di sini. Nah, ini dimasukkan oleh kader admin di sini ya. Seperti itu. Jadi nanti di sini tugasnya kader admin ini adalah memasukkan kader-kader di wilayah kerja puskesmasnya gitu ya. Sehingga nanti mereka bisa melakukan rekapitulasi terkait dengan tadi perhitungan status gizi balita yang telah dihitung. Nah, oke, nah ini juga bisa dilihat oleh kader admin di sini ya, data orang tua ya. Nah, ini beberapa data orang tua yang ada di Jember ini ya, di Sumbersari, Kebonsari, di desa-desanya ini. Nah, ini terrekod semua, nomor teleponnya ada, jenis kelamin,
nama orang tuanya di sini ya, terikut semuanya. Sehingga nanti akan memudahkan ketika kader menghubungi ya atau memberikan notifikasi terkait dengan status gizinya gitu. Lanjut. Nah, ini pada menu data ini merupakan semua anak ya, semua anak yang ada di wilayah kerja suatu puskesmas. Nah, di sini sudah ada nama anaknya siapa saja ya. Jadi sehingga nanti kader di wilayah kerja tersebut bisa melihat ya nama anak, usianya, jenis kelamin, orang tua, berat badan, tinggi atau panjang badannya. Data anak. Kita lanjut. Nah, ini data anak ini yang dimasukkan oleh Ibu Balita tadi ingatnya. Gitu. Oke, nah ini juga ada kalkulator gizi pada kader ya. Ini untuk melihat kembali perhitungan yang telah disimpan dengan memilih nama orang tua dan anak. Nah, jadi kalau misalkan tadi masih belum yakin ya, ini status gizinya benar nggak gitu ya. Terlalu ekstrim seperti itu ya. Nah, itu kader bisa mengkonfirmasi gitu. Jadi kader ini juga bisa memasukkan hasil perhitungan sendiri ya maupun dibantu oleh Ibu Balita. Siapa tahu Ibu Balita tersebut salah dalam memasukkan perhitungan ya, memasukkan berat badan, tinggi badan kan ada kesalahan ya sehingga nanti status gizinya itu terlalu ekstrim ya, misalkan stunting sampai -5 gitu ya, -6 gitu kan agak terlalu ekstrim. Nah, itu bisa mengecek gitu. Kader itu bisa mengecek lalu kalau misalkan terlalu ekstrim ya ada yang terlalu aneh nanti bisa dilakukan perhitungan ulang gitu ya sesuai dengan data-data yang sudah dimiliki oleh kader. Nah, lalu yang menjadi spesial di website ini ya mungkin tidak ditemukan di website lainnya tadi ya, selain ada list kader, juga tadi ada rekapan gitu ya, rekapan dari anak balitanya, kita bisa merekap per desa ya, per kecamatan itu ada rekapannya. Nah, dan juga di sini ada namanya deteksi dini stunting. Nah, seperti ini ya. Ini kita contohkan aja ya. Ini misalkan anak Nurrohmah ya, perempuan dengan tanggal lahir sekian, usia 19 bulan ya, diukur dengan cara berdiri. Nah, dengan berat badan 9,5 kg ya, dan tinggi badan 74. Nah, nanti ketika ibu balitanya mengklik hitung ya, atau mungkin kadernya juga bisa memasukkan hasil ini ya, mengklik hitung, nah nanti akan kelihatan kalkulator gizinya seperti ini ya. Di sini hasilnya adalah berat badan menurut usianya normal ya, -0,75. Namun tinggi badan menurut usianya, menurut umurnya itu pendek ya, -2,41 ya, pendek. Nah, ketika ini terjadi ya, nah ketika kita melihat ini terjadi, nanti otomatis notifikasi stunting ini akan dikirimkan melalui WhatsApp dari nomor HP yang sudah dimasukkan oleh Ibu Balita. Seperti ini ya. Tadi misalkan saya jadi kader ya, saya sudah terima jadi kader, tadi bacanya Nurrohmah, ini kan Nurrohmah. Nah, dia stunting. Nah, ini loh. Sepermadi, Balita Nurrohmah 19 bulan, anak dari Ibu Dela dengan berat badan sekian, terindikasi stunting. Nah, info lengkap di akun kader Klik Stunting. Nah, jadi di sini diberikan notifikasi ya oleh kader ya, oleh Ibu Balita jika memasukkan tadi anaknya stunting ya. Ini kan contohnya kan Ibu Dela tadi memasukkan anak namanya Nurrohmah ya dengan sekian berat badan 9,5, tinggi badan 74. Nah, di sini anaknya stunting, anaknya Ibu Dela ini namanya Nurrohmah ini otomatis nanti akan dikirimkan notifikasi kepada kader yang ada di wilayah tempat tinggal Ibu Dela. Ya, contohnya saya ya. Nah, itu bahwa ada indikasi stunting atas nama Balita Nurrohmah ya, anak dari Ibu Dela seperti itu ya. Nah,
Sehingga kami berharap bahwa notifikasi yang cepat ini ya itu nanti bisa memberikan suatu respon yang cepat ya oleh kader ya agar bisa melakukan kunjungan rumah ya, melakukan memberikan segera pertolongan ya terhadap apakah benar sih anak ini stunting apa enggak gitu ya. Dicek dulu kebenarannya ya. Nah, seperti itu. Nah, jika memang dia stunting nanti mungkin kader sudah paham ya bagaimana nanti akan melakukan tindakan selanjutnya gitu ya. Ini yang membedakan dari web lainnya. Mungkin web lain masih sudah ada ya, tapi ini yang jadi spesialis ini seperti itu ya. Jadi ada notifikasi. Mungkin dari saya itu ya. Nah, ini merupakan ini list rekapan hasil perhitungan tadi anak balita Nur Rohmah ya. Tadi kan ya cukup 3 stunting rekapannya ya per bulan bisa direkap di sini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari itu mungkin itu dari saya Pak Iqbal. Jadi cukup singkat ya sebenarnya ya. Mungkin nanti kita langsung simulasi aja ya Pak Iqbal ya. Ya, langsung praktek ini biar tahu gitu ya. Tapi setidaknya sudah dijelaskan ya bahwa aplikasi ini, wah keren gitu. Memuji diri sendiri. Enggak ya, tapi ini sebetulnya inisiasi dari Pak Rizal gitu ya idenya. Gitu. Saya cuma bantu-bantu dikit. Oke. Jadi ini kayak KMS gitu ya Pak Rizal ya. Jadi enak banget gitu ya. Jadi nggak perlu ribet bawa-bawa. Mungkin sekarang KMS sudah nggak ada ya, karena digantikan buku KIA gitu ya. Jadi kemana-mana nggak perlu bawa buku KIA mungkin ini kalau misalnya ke depan benar-benar diaplikasikan gitu ya. Dan semua terrecord ya di sini ya. Dari BB per O, kemudian TB per U, BB per TB, dan segala macam. Ini kalau boleh tahu standarnya ikut mana Pak Rizal? Mungkin bisa dijelaskan standar. Iya tadi Z-score-nya. Ya tadi Pak Iqbal ikut Kemenkes tadi ya, yang kembali ke awal tadi ikut ini Pak Iqbal. Nah, ini standar mengacu pada standar peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 2 tahun 2020 tentang Prometheus. Mungkin nanti ada diperbarui Pak Iqbal, nanti mungkin bisa kita perbarui juga kalau ada. Berarti ini sudah yang paling terbaru ini ya tentang standar antropometri anak ya sebenarnya. Oke, sip. Oke, boleh nggak Pak Rizal diceritakan ini? Apa mungkin teman-teman juga nggak tahu ya? Mungkin apa sih motivasinya? Mungkin awal kali kenapa harus ada cake stunting gitu loh? Memangnya selama ini kenapa dengan program yang sudah ada? Mungkin seperti itu. Bisa dijelaskan mungkin teman-teman. Siap Pak Iqbal. Memang awalnya program-program pemerintah selama ini memang sudah bagus ya Pak Iqbal ya. Sudah bagus terkait dengan, pertama kita kan dari masalah stunting dulu ya, bahwa kita tahu bahwa stunting itu tercatat kalau nggak salah sekarang sudah di bawah 30% ya, tapi masih tinggi juga 25-23% ya. Sehingga sekarang stunting yang dulunya di bawah Kemenkes ya, programnya sekarang sudah di bawah BKKBN ya, yang menjadi kepala proyek untuk penurunan stuntingnya gitu ya. Jadi kita turut membantu seperti itu. Nah, selain masalah stunting ini juga kita lihat bukan hanya terkait dengan program saja yang perlu dibantu, ternyata juga terkait dengan pelaporan yang Pak Iqbal. Jadi selama ini pelaporan stunting itu terlalu panjang, ya terlalu panjang ininya mekanismenya ya, terus juga balita yang terindikasi stunting gitu ya, itu tidak cepat tertolong gitu ya. Kalau kita harus misalkan tadi ibu balitanya mengukur berat badan, tinggi badan sendiri di rumah karena ada ukuran ya. Terus terus mengetahui misalkan dia menggunakan KMS, mengetahui anaknya stunting seperti itu ya. Itu bertemu kadernya itu kan nanti penjadwalannya kan masih sebulan depannya Pak Iqbal. Jadi nggak langsung gitu kan ya. Masih bulan depan. Misalkan Januari dia mengukur, ya nanti bulan depannya lagi baru ketemu kadernya, baru diukur lagi seperti itu. Nah itu memperlama pendeteksian stunting. Jika menggunakan website ini nanti kita harapkan bahwa ketika ibu balita tersebut memasukkan
berat badan, tinggi badan, dan usia di website ini, dan memang stunting, itu jadi kader itu lebih sigap dalam mendeteksi stunting ini secara lebih dini gitu. Entah nanti benar stunting atau enggak gitu ya. Sedang nanti kita memberikan notifikasi bahwa untuk segera kader bekerja ya untuk memberikan pertolongan ya, kepada anak stunting, kepada ibu balita ini, apakah benar-benar diverifikasi secara valid anak ini stunting atau tidak gitu. Jika yang memang stunting ya itu mungkin segera bisa dilakukan penanganan ya agar nanti hasilnya lebih optimal. Begitu Pak Iqbal. Jadi lebih kepada ke sistem deteksinya ya, kita membantu ke sistem deteksinya ya. Nanti intervensinya ya, itu nanti diserahkan ke masing-masing apa namanya mungkin puskesmas gitu ya atau apa namanya tenaga kesehatan terdekat gitu. Wah, oke. Kemudian apakah ini harus tadi kan harus login ya? Tadi ada menu dari apa namanya kader gitu ya. Apakah harus jadi kader dulu untuk bisa masukkan? Kalau nggak pakai? Tidak. Oh nggak ya? Kalau nggak pakai kader gitu nih. Kalau nggak pakai kader itu kita bisa. Jadi tanpa perlu login. Nah sekarang silakan saja dicoba di kickstunting.com. Itu bisa langsung dicoba jika Bapak Ibu ahli gizi di sini punya anak ya atau punya ponakan, silakan dicoba usia berapa. Nah itu nanti akan terlihat sendiri ya berapa status gizinya, itu langsung bisa Pak Ibu. Oke, berarti tanpa login ya. Nah terus kok di sana ada menu login itu. Jadi menu login untuk apa via Google ya. Itu bedanya apa Pak? Login dengan nggak login? Oke, bedanya login dan nggak login. Nanti kalau login dengan Google itu berarti nanti ibu balita itu mendaftarkan diri Pak Iqbal. Mendaftarkan diri tercatat di sistem gitu. Jadi untuk memudahkan update bulan depannya. Jadi ketika nanti misalkan bulan Januari ini ibunya melakukan login daftar menjadi ibu balita ya dengan anaknya siapa. Nah, nanti kita Februari itu nggak usah ini ya, nggak usah login lagi, tinggal masuk di sana dan lagi langsung memasukkan BBTB-nya gitu. Jadi bisa terrecord secara per bulan, secara periodik. Oke, berarti terrecord, berarti kalau nggak login nggak tercatat ya. Jadi kalau kita tiap bulan ngupdate itu berat badan tinggi badannya nggak tercatat, orang namanya juga nggak login gitu ya. Tapi ketika sudah login tercatat gitu ya. Dan otomatis ini ya apa ketika kita memasukkan kemudian terdeteksi stunting gitu nanti notif itu akan langsung masuk kan ya, karena kalau nggak login bagaimana bisa tahu gitu ya, gitu nggak? Betul ya, masuk ke kader ya, masuk ke HP kader yang ada di wilayah tinggal ibu tersebut yang sudah didaftarkan pada awal tadi, Pak Iqbal. Iya. Berarti itu satu kecamatan bakal dapat semua ya? Satu apa tuh? Iya, satu kecamatan ya. Kader satu kecamatan bakal satu kecamatan. Iya. Nah, benar. Dapat notifikasinya ya. Plus dengan ahli gizi di puskesmas tersebut ya. Wah, ini bagus nih ya. Jadi benar-benar siapa tahu mungkin kader yang satu nggak ada pulsanya gitu ya. Jadi bisa dapat ke notif kader-kader yang lain ngasih tahu gitu. Wah, ini ada yang kedeteksi stunting gitu ya, atau apa namanya status gizinya nggak bagus gitu ya. Oke. Nah, betul. Pak Rizal, apa namanya notifnya ini via apa nih? WhatsApp aja? Sampai saat ini hanya via WhatsApp Pak Iqbal. Jadi nanti memang sih kemarin itu kita rencanakan via SMS Pak Iqbal ya, Pak Iqbal. Namun ada beberapa kendala gitu. Tadi kita harapkan zaman sekarang itu insya Allah semua kader itu sudah memiliki smartphone ya Pak Iqbal ya. Baru memiliki WhatsApp sehingga lebih. Kadang juga gini Pak Iqbal. Kadang kita lebih sering melihat WhatsApp dibandingkan SMS juga. Jadi kita kecenderungannya itu menggunakan WhatsApp ya. itu. Dan nggak ada orang yang nggak punya WhatsApp ya. Jadi mayoritas punya. Insya Allah ya gitu ya. Amin. Oke. Dan apa namanya? Tapi saya baca di ini ada via email juga ini. Jadi double ini kayaknya ya. Notifikasi via WA sama via email. Ya betul. Email yang
email yang kadernya. Email ahli gizinya, email kadernya ya betul. Gitu. Jadi tapi kalau email ya untuk double aja Pak ya, jaga-jaga gitu ya. Kan memang kalau email kan tetap ada, tapi memang kan kalau nggak sering dibuka gitu ya, jadi mengingatkan juga sebenarnya. Kayaknya sekarang email tuh pasti dibuka terus setiap hari nih. Pasti dibuka ya? Ya, karena kan kita okay. sering akses kayak Shopee, kemudian Tokopedia gitu. Biar tahu gitu ya, barangnya sampai mana gitu ya. Jadi sekaligus, wah itu kok ada kickstarting juga gitu ya. Oke, baik. Ini Pak Rizal, ada beberapa pertanyaan ini di kolom chat ya. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan di kolom chat, mungkin silakan mungkin barangkali ada yang ingin menanyakan secara langsung gitu ya. Via raise hand boleh. Silakan. Mungkin ada rekan-rekan bisa raise hand. Oke. Kembali nunggu yang raise hand ya. Nanti biar enak gitu kalau ngobrol langsung kan gitu. Oke, ini ada dari pertanyaan dari insya Allah namanya Ibu Erma ya. Ini dari Puskesmas Soko di Tuban. Wah, ini lumayan jauh ya. Izin bertanya Pak, saya pernah dapat info ada aplikasi EHDW ya, kalau nggak salah namanya, yang dipakai kader KPM yang program dari BKKBN. Bila disandingkan dengan aplikasi ini, kira-kira persamaan dan perbedaannya apa ya? Barangkali mungkin Bapak pernah tahu aplikasi ini. Aplikasi EHDW, Pak. Apa ini bedanya dengan ini Pak Rizal? Oke, Pak Iqbal, kalau saya belum pernah dengar aplikasi EHDW sendiri, Pak Iqbal. Mungkin Ibu ini bisa ya, menjelaskan. Mungkin Bu Erma atau Bu Erma atau Mbak Erma. Kenalkan juga boleh. Ya, kalau saya juga jujur aja saya nggak tahu. Mau cerita juga ini nggak tahu. Mungkin ini aplikasi internal gitu ya buat BKKBN. Gitu. Jadi mohon maafin juga nggak tahu. Gitu. Monggo Bu, mungkin Ibunya ada di sini, silakan. Bisa open mic nggak apa-apa Bu. Barangkali mau cerita gitu. Atau mungkin barangkali rekan-rekan juga di sini peserta ada yang tahu gitu ya. Aplikasinya bisa diceritakan. Kalau saya sejujurnya nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu kan nggak bisa dibandingin gitu ya. Saya juga googling tadi nggak nemu ya aplikasinya. Itu ada sih EHDW namanya tapi Kemendesa, Kementerian. Kemendesa. Iya, tapi nggak bisa tahu saya ini aplikasinya. Human Development Worker. Nggak tahu ya. Kok kayak nggak ada hubungan sama gizi kayaknya sih kayaknya. Saya belum mencoba juga. Oke, baik. Mungkin sambari ini ya nanti dicari-cari siapa tahu ada yang tahu di sini HDW seperti apa nanti bisa cerita. Oke, lanjut ya Pak Rizal. Ini dari Ibu atau Mbak ya Fitriana Nur Hidayah. Apa bedanya dengan aplikasi Sigizi? Kan Sigizi juga ada notifnya juga. Terus misal banyak aplikasi apakah akan efisien dalam pengisiannya? Belum aplikasi iPosyandu. Wah ini. Berarti ada dua Pak yang memang sudah kepake Sigizi ya. Ini saya tahu kok Sigizi. Oke, kalau iPosyandu saya nggak tahu gitu ya. Gimana itu? Nanti kebanyakan aplikasi ya ini tipikal Indonesia banget ya. Proyek 1, aplikasi 1, proyek 2, aplikasi 2 dan seterusnya. Nanti ada 10 aplikasi baru bingung ya, datanya bocor semua. Ya, bisa dijelaskan mungkin Pak Rizal. Oke. Kalau Sigizi saya dengar Pak Iqbal, tapi juga belum pernah menggunakan. Tapi yang saya lihat sepintas, Sigizi ini memang merekap apa-apa misalkan status gizi dan berat badan tinggi badan dari setiap wilayah gitu ya Bu Fitriana ya. Terus nanti notifikasinya itu di mana Bu Fitriana? Saya juga kalau notifikasinya saya belum tahu gitu. Mungkin saya jelaskan Bu, apakah setiap ada status gizi yang kurang baik, buruk atau stunting untuk notifikasi atau bagaimana Bu Fitriana? Bisa di-share? Ya Pak, saya Fitriana. Jadi saya kan kebetulan bertugas di Puskesmas juga ya. Terus di gizi itu memang kalau menurut saya udah lengkap banget sih. Maksudnya kayak semua data tuh ada dari mulai kita bisa mencari dari nik,
terus kakak, terus jadi kita masukinnya banyak gitu loh Pak. Nih kakak, terus anak keberapa dan sebagainya. Pokoknya semua identitas tuh komplit gitu. Terus untuk riwayat gizinya pun kita juga sampai ke kayak intervensinya itu udah lengkap gitu. Sampai yang ada notifikasi ini tuh teridentifikasi underweight, terus kalau enggak atau stunting ataupun gizi buruk gitu. Gitu sih Pak. Jadi nanti ada loncengnya gitu loh Pak. Ini menyimpang atau enggak perkembangannya itu udah terdeteksi dari websitenya itu. Gitu. Oh, jadi notifnya saat itu ya, saat di web ya gitu ya, Bu Fitriana. Terus kalau misalnya sedangkan kalau Posyandu sih oh iya, nambahin juga kalau untuk si gizi pun juga ada misalnya nih kalau kita meleng cuman sebulan nggak ikut Posyandu ya ataupun kita meleng nggak ngisi gitu, ada yang kelewat misal bayinya itu tuh pasti ada kayak grafiknya yang tadi kayak yang ditampilin di ini di stunting itu juga ada grafiknya gitu. Jadi kayak benar-benar lengkap gitu. Nah, iya kayak seperti ini. Gitu. Terus juga ada kayak kita memberikan makanan tambahan tuh juga ada, berapa kalori kayak gitu-gitu juga ada kalau di si gizi ya. Berarti yang ngisi si gizi ini harus kader atau harus ahli gizi atau siapa Bu yang wajib yang sebagai yang ngisi si gizi? Kalau di kami kader itu ngisi kayak penimbangan. Nanti yang monitoring bagian bidan kayak bidan desa. Nah, nanti kalau misalnya ada yang menyimpang sudah turun lapang bidan desanya ini benar enggak, baru tuh kalau misalnya ada penyimpangan baru ahli gizinya turun gitu sih Pak. Oh, berarti ibu balitanya nggak bisa ngisi ya Bu ya? Tidak bisa. Mungkin itu Bu bedanya dari kick stunting Bu. Kalau kick stunting ini awareness-nya sebenarnya untuk ibu balitanya. Jadi dia kalau memang awareness tentang anaknya seperti itu, dia bisa ngisi sendiri di sana dengan login, ngisi setiap bulan ya. Ketika nanti memang ada apa-apa di sana ya, ada status gizinya tadi stunting, nah tadi itu nanti akan dinotifikasikan ke kadernya. Jadi ini pendidikan gizi juga ya untuk ibu balitanya yang aware terkait dengan status gizi anaknya seperti itu. Mungkin itu beda dengan si gizi ya, Pak Iqbal ya? Ya. Kayaknya mungkin terkait dengan pertama notif ya kayaknya. Pertama notif, yang kedua mungkin terkait sama dari sisi user ya. Kalau di si gizi sepertinya usernya hanya untuk kader dan yang sudah punya akun ya, atau yang sudah ditunjuk. Kalau di kick stunting ini kan dari orang tua juga bisa kontribusi dan nanti datanya tersinkron ya dengan kader gitu ya. Jadi kader, jadi sama-sama bisa ngisi sendiri maupun dari kader juga. Itu mungkin. Kemudian apa lagi nih Pak Rizal? Kayaknya lebih kepada ini ya, lebih kepada apa namanya notifnya gitu ya, lebih kepada notifnya dan difokuskan ke memang ke status gizi apa namanya, ke status gizi ya 3 tadi itu, 4 tadi itu ya, kayak gitu. Jadi nggak sampai selengkap itu untuk database ininya. Mungkin kalau si gizi mungkin peruntukannya karena memang untuk diolah lagi datanya, kalau menurut saya sih ya, menurut saya. Tapi kalau di kick stunting itu memang untuk lebih kepada deteksinya gitu dan KMS-nya sih. Kayaknya sih seperti itu. Bapak bisa nggak sih misalnya deteksi apa kick stunting kerjasama gitu masih gizi, jadi kan bisa sinkronisasinya data kan enak ya? Atau gimana Pak Rizal? Bisa Pak Rizal? Bisa. Coba nanti kita tembus Pak Iqbal. Ditembusin. Ini di kebetulan ada ini terlihat di sini juga ada dari DPP Persagi juga ini join. Mau saya sapa apa enggak nih? Jadi mungkin siapa tahu bisa ini Pak Rizal bisa advokasi nih. Gimana? Kebetulan ketua umumnya baru ini Pak Iqbal. Iya betul, ini ketua umumnya baru ini. Siapa itu tadi? Tadi si polisi sepertinya. Lupa saya namanya. Oke. Pak Rizal mau bantu gimana Pak?
Pak Rizal. Pak Oke, Rizal. silakan. Ya, gimana? Ya. Ya, saya dari Jawa Timur ya, dari Jawa Timur, Tuban. Oke. Kalau si gizi itu kalau di saya ya dan teman-teman saya itu kalau si gizi itu untuk rekapan aja. Jadi kita itu punya aplikasi sendiri lagi. Nah, itu aplikasi sendiri lagi itu per desa gitu. Jadi kita mengisi data kayak di punyanya Mas Rizal tadi itu. Isi datanya berat badan, tinggi badan gitu. Nanti kan akan di bulan Februari Agustus nanti akan keluar status gizinya gitu. Nah kalau sudah itu nanti kita upload di Sigisi gitu. Jadi Sigisi nggak bisa kita ngisi berat badan, tinggi badan langsung keluar status gizinya kayak aplikasinya Mas Rizal ini enggak. Jadi Sigisi itu rekapan aja gitu. Jadi kita per desa per kabupaten per wilayah itu bisa tahu gitu berapa aja yang status gizinya stunting wasting gitu. Jadi kalau saya ya itu tadi pengennya yang aplikasi ini bisa join dengan yang di Jawa Timur itu punya aplikasi namanya APR itu Pak. APR itu nanti APR, naik ke ya. Ada lagi ya. Gitu. Banyak ya, lagi nih, hampir sama. Hampir sama. Kalau kita kan butuhnya per ini kan kalau masih bisa kan satu-satu namanya diisi gitu lah. Kalau kita kan dari Januari sampai Desember kan datanya itu kan selalu ada gitu. Betul. Jadi kalau ini kan ngisi lagi gitu. Kita kan butuh rekapannya. Jadi kita kan laporannya dari kader ya, dari posyandu terus ngisi berat badannya, tinggi badannya. Jadi tiap bulan kita mengetahui siapa yang wasting, siapa yang stunting gitu. Jadi ada aplikasi lagi gitu. Hampir mirip sih, bukan aplikasi sih Mas, Excel gitu loh, Excel. Excel yang iya. Yang langsung gitu. Menghitungkan gitu mungkin. Iya. Jadi ada by name-nya ya rumus, jadi langsung ada Oke, Bu. Ya. Halo, Bu Laila. Halo, Bu. Oh, sepertinya terputus Pak Riza. Kita ngisi berat badannya tiap bulan atau tinggi badannya itu di bulan Februari. Gitu. Oke. Iya. Berarti di segi itu nggak muncul status gizinya, Bu, ya? Cuma apa? Ya keluar karena ada rekapan dari kita. Kita kan sudah punya rekapan. Rekapannya. Iya. Iya, nggak bisa kayak Mas Iqbal namanya diisi terus berat badan, tinggi badan terus keluar status gizinya itu enggak. Itu ada ada Excel sendiri itu. Gitu. Oke. Itu rekapan kalau gizi itu. Siap. Luar biasa nih. Saya kira yang ribet cuma dosen aja ini Pak Rizal. Ada APK, ada sister, ada iya banyak Pak. Ternyata di lapangan dari yang kerja di Dinkes atau kerja di Puskesmas pun banyak juga ya aplikasinya ya. Iya, aplikasinya banyak dari APR di tingkat desa nanti menuju tingkat puskesmas per wilayah puskesmas nanti masuk di Sigisi gitu Pak. Kalau kader dikasih kayak aplikasi gitu, kader saya belum terlalu bisa. Jadi mungkin ahli gizinya ini yang ini. Jadi kalau saya kan agak pedesaan ya nggak pedesaan sih Pak, pinggir gitu loh, pinggiran gitu. Kalau wilayah saya. Berarti Ibu dapat rekapan status gizi dari kader ya Bu ya? Dari kader dapat rekapannya, terus nanti Ibu masukkan itu ya? Iya, saya masukkan nganteri berat badannya, tinggi badannya tiap bulan. Gitu. Lumayan juga kalau iya. Kalau Mas Iqbal kan bagus. Kalau kalau buat kota ya, di kota itu kan orangnya sadar tentang status gizinya. Nah, itu kan dia bagus tuh dia. Iya. Ya kalau saya kan setengah kota setengah enggak ini susah. Suburban gitu ya. Oke, baik. Wah, itu jadi kendala tersendiri ya. Ternyata tidak terintegrasinya data itu juga kadang-kadang juga merepotkan juga. Kadang-kadang kita butuh data apa di kementerian lain harus di sini ditarik tapi masih nggak ada gitu. Jadi repot. Mungkin kalau contoh kecil sebenarnya kalau di Ahli Gizi ID itu jadi data itu semua saling terintegrasi ya. Jadi kayak
tiap ahli gizi konselor yang punya itu bisa aksesnya ke Dieducate, kemudian bisa ke nilaigizi.com, bisa jadi kemana-mana. Jadi banyak akun itu satu akun untuk semua aplikasi dan itu saling nyambung gitu ya. Jadi saling nyambung. Jadi memang supaya tidak merepotkan sebetulnya gitu. Baik, ini ada tambahan kata ya, Mas menambahi kalau di Sigizi itu kita mengentry BBTB tiap bulan terus kita bisa lihat daftar nama status gizi di aplikasinya. Nah di Sigizi juga udah lumayan komplit, bukan hanya balita saja, ibu hamil juga bisa harus di-entry ke Sigizi gitu. Oke, jadi udah. Terus ada tambahan juga ini kalau udah komplit banget, misal BBTB udah masuk kan auto statusnya, coba cek dulu. Oke, berarti oke, jadi perlu terintegrasi. Baik, ini ada pertanyaan juga lagi ini, mungkin nggak semua ya, karena kita mau demo langsung gitu ya. Apa dalam ini dari Bu Rahma ya atau Mbak Rahma, apa dalam aplikasi ini juga ada intervensi stuntingnya sehingga kader nggak bisa hanya bisa menyampaikan bahwa balita itu stunting tapi juga ada intervensinya sebagai solusi. Ada intervensinya nggak, Pak? Nah, itu tahu Pak aja Iqbal. gitu. Oke, ini sekarang masih ngasih tahu aja Pak Iqbal ya. Jadi nanti ke depannya itu kita harapkan di menu itu ada menu pilihan intervensi yang bisa dilakukan Pak Iqbal. Jadi mulai dari edukasi, terus mulai dari cara-cara edukasinya seperti apa, manfaatnya, seperti bagaimana kita harus mengedukasi balita yang stunting, ya seperti itu nanti kita akan tambahkan juga, nanti kita tambahkan berbagai penelitian hasilnya seperti apa sih dari beberapa metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan stunting. Nanti akan kita tambahkan seperti itu Pak Iqbal, tapi memang masih berproses. Jadi pengembangan ya nanti ke depan. Pengembangan. Oke, terakhir nih ada satu lagi pertanyaan. Oke, izin bertanya, jika pada data ortu perubahan nomor HP dan nomor HP adminnya lupa sehingga tidak dapat menerima notifikasi dari webnya, bagaimana solusinya agar ortunya tersebut tetap dapat notifikasi namun nggak perlu mengubah di biodata yang lainnya? Ini bisa diubah kan ya, Pak Rizal, untuk nomor HP-nya? Bisa. Nanti kan menghubungi master kader nanti, master admin. Master admin. Jadi satu kecamatan tuh ada satu admin gitu ya, Pak Rizal? Betul. Nanti bisa dirubah di sana. Jadi bisa. gitu ya, Mbak Vita. Jadi nanti bisa ngubungin aja adminnya, tinggal ganti nomor gitu. Kalaupun nggak ganti nomor, sebetulnya notif tetap masuk di email ya? Tetap masuk di email. Ya, betul. Oke, baik. Semua pertanyaan juga sudah terjawab. Ini langsung saja Pak Rizal, untuk sesi terakhirnya bisa untuk mendemokan sedikit bagaimana sih tampilan dan fungsi dari website Kickstunting. Monggo, Pak Rizal. Ini Pak Iqbal, tadi seperti yang sudah kita saya demokan tadi ya, di mana di PowerPoint tadi, ini mungkin sedikit oke, ini tampilannya seperti ini ya, Kickstunting. Nah, seperti ini nanti ada menu-menunya, di sini ada masuk, ada home, buat artikel. Nah, di sini coba kita langsung aja Pak Iqbal ya, nanti menggunakan nama anak ya. Misalkan di sini ada namanya Kana, kelamin perempuan, tanggal lahirnya Januari 2020. Oke, buka 8 Januari, 22 bulan. Tapi ini kan sudah bisa berjalan ya, sudah bisa berdiri. Jadi kita ukur dengan berdiri ya. Kita masukkan misalkan berat badan 10,4 dengan berat badan tinggi badan 80 cm. Tinggal diklik itu. Nah, di sini akan terlihat ini ya.
hasilnya ya, dari mulai berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia seperti ini. Memang ini sih kalau kita menggunakan website ini, memang kita lebih cenderung kita untuk aktif di ibu balitanya ya Pak Iqbal ya, untuk mengecek segala macam terkait dengan ininya status gizi anaknya. Jadi misalkan coba kita buat, misalkan tadi ya anak-anak tadi kita buat stunting seperti itu. Nah, ini kita buat, oke, kita buat dengan nah, di sini Pak Iqbal. Nah, ketika ada ini kan, kalau kita tadi masukkan tinggi badannya hanya 78 cm, nah itu kan pendek stunting ya, min 2,13, nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan menu home ini, kita tidak bisa tersebut. Nah, nanti kita harus masuk di sini ya, membuat login dengan Google, ya seperti itu. Nah, seperti itu Pak Iqbal nanti. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa didemokan di rumah ya. Jadi kalau untuk penggunaan biasa, jadi tidak perlu login ya, mungkin tidak punya email atau hanya ingin sekedar mengetahui status gizi anaknya setelah penimbangan, atau mengkonfirmasi Pak Iqbal ketika tadi di posyandu ya, itu anak saya stunting. Terus ya mengonfirmasi, bener nggak sih stunting? Ya coba kita melalui web dah. Kira-kira bener nggak sih perhitungannya? Gitu kan bisa gitu Pak Iqbal ya fungsinya. Nah, itu jadi bisa dimasukkan di sini gitu. Stunting apa enggak anaknya gitu ya. Tapi kalau tadi untuk notifikasi dan lain-lain, nanti kita harus masuk menjadi di sini yang daftar jadi ibu balita, dan nanti kalau kader kita daftar jadi kader gitu. Itu Pak Iqbal mungkin secara sederhana sih. Oke, jadi nanti yang mau daftar sebagai kader bisa ngubungi Pak Rizal ya. Karena nanti kalau misal kader atau misalkan ahli gizi di salah satu puskesmas, misalkan tugas gizi gitu ya. Nanti bisa petugas gizi nanti ditunjuk sebagai kader. Nah, nanti sebagai admin ya. Nah, nanti bisa menunjuk atau memberi akun-akun dari kader-kader tersebut dalam satu kecamatan. Ya, itu bisa langsung dipakai gitu ya Pak Rizal ya? Ya betul Pak Iqbal. Ini kalau sudah ada satu kader admin satu kecamatan, nah, dia bisa memasukkan beberapa kader di kecamatan tersebut. Ya, dan ini masih kosongan, ini masih belum diimplementasikan sebetulnya gitu. Dan sudah bisa mulai diimplementasikan di semua kecamatan di Indonesia, gitu ya. Jadi semua database kecamatan, kota itu sudah ada di Kick Stunting gitu. Jadi nggak akan misalkan ada stunting di Papua, kemudian kok yang dapat notif kader di Jawa Timur gitu ya. Nah, itu insya Allah enggak gitu ya. Baik itu saja mungkin paparan ya dari Pak Rizal gitu. Atau mungkin sebelum kita tutup nih Pak Rizal, karena sudah pas juga 1 jam gitu ya waktunya. Apa ada closing statement mungkin dari Pak Rizal sebelum ditutup? Silakan. Oke, mungkin closing statement dari saya ya. Ini merupakan sebuah aplikasi ya terkait deteksi dini terkait dengan stunting. Memang aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Nanti Bapak Ibu setelah mencoba, jika ada kendala ataupun ingin memberikan ide perkembangan aplikasi selanjutnya, nanti bisa langsung di WA saya ya, atau di hubungi saya, nanti bagaimana kita bersama-sama ya untuk membantu pemerintah dalam penurunan angka stunting seperti itu. Terima kasih Pak Iqbal. Baik, sama-sama Pak Rizal. Luar biasa sekali nih 1 jam bersama Pak Rizal ya, menjelaskan bagaimana itu Kick Stunting dan nanti bisa diimplementasikan ya. Monggo yang mau coba-coba atau mungkin nanti punya anak, punya ponakan, itu bisa dicatat juga di sana. Jadi biar kita nggak lupa. Dan nggak perlu di login ya, nggak perlu login username, password. Jadi langsung tinggal login by Google aja. Dan semua orang saya yakin punya akun Google gitu. Dan insya Allah kayaknya gratis ya seterusnya nih Pak Rizal ya.
Jadi ya betul nggak Iqbal, usah khawatir gitu. Nah ini adalah salah satu bentuk salah satu bentuk ikhtiar ya, salah satunya untuk menekan angka stunting. Karena stunting itu nggak hanya mengenai tinggi badan, tapi more than it gitu. Jadi bisa menurunkan daya saing negara Indonesia, dan kita nggak pengen kan negara Indonesia itu nggak bisa bersaing dengan negara lain gara-gara IQ-nya lebih rendah gitu ya. Nah makanya yuk kita kick stunting dari Indonesia. Baik, itu saja penutup dari saya Iqbal ya selaku moderator hari ini gitu pada launching Kick Stunting. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir ya pada malam hari ini. Ini luar biasa, cukup banyak gitu ya, dari awal hanya 9 orang gitu ya, sekarang sudah 27 gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini aplikasinya, dan silahkan dicoba dan diimplementasikan dan dikabarkan juga ke rekan-rekan yang lain. Baik, saya akhiri ya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya, Pak Rizal dan semuanya. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Laila. Wah, ada nih Zoom.